Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara mingguan kita. Tanya apa saja kali ini di seri ke-229. Terima kasih banyak atas kehadiran dan atas antusiasme para peserta dalam mengikuti kegiatan TAS setiap minggu. Mohon izin saya membuka acara menggantikan Dr. Seto. Hari ini adalah topik dari divisi FAIR dengan judul kontrasepsi hormonal pada kasus seperti contohnya obesitas. Topik ini nanti akan dibahas oleh expert dalam bidangnya, guru-guru saya. Semoga nanti bisa menjadi manfaat dalam praktik sehari-hari. Tidak perlu lama-lama, saya lanjutkan dengan pembukaan oleh Kepala Departemen KSM Obstetrik dan Ginekologi Dr. Sutomo FK UNER, Dr. Brahmana Skandar. Dr. Brahmana, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Prof. Hendy Hendarto, Dr. Sri Ratna, kemudian Dr. Arif Tunjung Seto, dan Dr. Aga. Dan juga yang saya hormati para peserta TAS yang setia mengikuti TAS. Saya kemarin mendapat laporan bahwa TAS ini antusiasmenya masih cukup baik begitu ya, karena yang ikut dari minggu ke minggu masih tetap lumayan banyak. Sekarang seri ke-229 topiknya penting ya, karena tentang kontrasepsi pada pasien-pasien mungkin dengan lain-lain ya, misalnya dengan obesitas dan lain-lain. Nah, sekedar informasi, saat ini sedang pembuatan buku Frequently Asked Question. Isinya dari tas, tapi dibukukan. Ada tas 0 sampai 100, ada tas 100 sampai 200 ya. Mudah-mudahan nanti akan diinfokan lebih lanjut dan sekarang sedang digarap, mudah-mudahan bisa melengkapi kasanah keilmuan oleh tanya apa saja. Alhamdulillah karena berkat dukungan semuanya sudah seri ke-229 ya. Mudah-mudahan bisa berlanjut terus. Bahan tidak pernah habis karena ilmu berkembang terus ya. Demikian dari saya, mudah-mudahan tetap semangat. Kita semua diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya. Waalaikumsalam. Oke, baik. Untuk selanjutnya, kami langsung persilakan Prof. Hendy untuk memandu acara sebagai moderator. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih, Dr. Akam, Dr. Brahmana. Terima kasih yang telah mensupport acara TAS ini. Luar biasa, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini angka mencapai 229 dari TAS. Luar biasa sekali ini ya. Dan tidak pernah lelah ini. Terus berjalan terus dengan topik-topik yang selalu up to date. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kontrasepsi hormonal. Ini siapapun bagi kita seorang SPOG pasti mau tidak kontak dengan kontrasepsi hormonal. Dan ini akan lebih spesifik karena ada pada kondisi tertentu, ada obesitas atau yang lainnya. Nah, nanti akan hadir para expertnya, Dr. Sri Ratna Dwiningsih dan Dr. Seto yang saat ini mungkin masih akan menyusul. Nah, mari kita mulai. Saat ini sudah cukup banyak, sudah lebih 50 yang bergabung. Pertama, Naga akan sedikit masukan atau suatu gambaran secara singkat tentang kontrasepsi hormonal dari Dr. Sri Ratna. Silakan, Dr. Ratna. Baik, terima kasih Prof. Hendy. Mungkin saya izin mempresentasikan sedikit sebagai pembukaan sebelum kita diskusi tentang kontrasepsi hormonal. Ya, jadi topik tas kali ini adalah kontrasepsi hormonal ada kasus tertentu ya. Kita tahu kontrasepsi hormonal bisa diberikan melalui pil, baik yang kombinasi maupun yang progestin only pill, kemudian melalui implan, suntik, maupun LNC IUS atau intrauterine device yang dengan hormonal. Pada hormonal kontrasepsi yang mengandung estrogen dan progestin, tahu bahwa tujuan pemberian estrogen adalah untuk menghambat folikulogenesis karena dia akan menekan sekresi FSH oleh hipofise, tetapi dia mempunyai efek estrogen ini meningkatkan HDL dan menurunkan LDL sehingga dia juga menghambat aterosklerosis dan dia juga mempunyai efek
relaksasi dan vasodilatasi dari pembuluh darah. Sedangkan pada progestin, efek untuk kontrasepsi dia menghambat lonjakan LH, kemudian dia menyebabkan lendir serviks menjadi kan endometrium menjadi tipis sehingga susah untuk implantasi. Tetapi progestin ini mempunyai efek anti renin angiotensin sehingga dia mencegah resisten dari cairan dan mencegah terjadinya peningkatan berat badan dan mencegah terjadinya peningkatan tekanan darah. Di sisi lain, estrogen dia mempunyai efek meningkatkan menyebabkan proliferasi endometrium, tetapi dia juga mempengaruhi sistem koagulasi, dia menyebabkan risiko terjadinya venous thrombosis dan arteri trombosis, serta dia mempengaruhi sindrom. Dampak negatif dari progestin di sini pada beberapa progestin itu dia mempunyai efek androgenik dan dia mempunyai efek metabolik baik terhadap lipid maupun terhadap metabolisme karbohidrat, yaitu dia meningkatkan resistensi insulin dan dia juga menurunkan toleransi glukosa. Sedangkan beberapa misalnya desogestrel, histidine, dan drospirenol dia menyebabkan atau mempengaruhi sistem koagulasi. Ini klasifikasi progesterogen genetik. Jadi ada yang progesteron derivat, mungkin yang sering kita pakai pada suntik adalah MPA, medroksiprogesteron asetat. Kemudian pada kontrasepsinya ada juga levonorgestrel yang dipakai pada IUS maupun pada pil KB kombinasi, dan terus ini juga merupakan progesteron yang sering dipakai pada pil KB yang saat ini beredar ya setelah dekade 2020-an. Ini klasifikasi progestin berdasarkan waktu kemunculannya generasi ketiga sekarang desogestrel, histidine, dan norgestimib. Transfer. Progestin yang terbaru, yang tadi golongan desogestrel, histidine, dan norgestimib ini mempunyai efek anti-androgenik dan akhirnya meningkatkan seks hormon binding globulin sehingga menurunkan kadar testosteron bebas dan tidak ada pengaruh pada profil lipid. Tetapi semua derivat dari testosteron ini mempunyai efek pada toleransi glukosa, yaitu dia menurunkan toleransi glukosa dan meningkatkan resistensi insulin. Tetapi ini bisa diatasi dengan menurunkan dosis dari progesteronnya. Sehingga komposisi progestin pada pil KB kombinasi ini lebih aman dipakai dan bisa dipakai untuk jangka panjang dan dipakai pada usia lansia. Ini kemungkinan resiko terjadinya pada progestin dibandingkan dengan LNG. Kalau kita lihat drospirenol dan siproteron asetat ini satu kali kemungkinan untuk terjadinya trombosis. Sehingga kalau kita bicara tentang pil KB kombinasi, resiko untuk terjadinya trombosis di vena maupun di arteri. Kalau di vena, untuk trombosis vena, resikonya memang 2 kali pada pengguna kontrasepsi kombinasi dibandingkan yang tidak memakai, apakah disebabkan oleh komponen estrogen ataupun komponen E-nya masih komponen estrogen ataupun komponen progestinnya masih belum jelas dan pada rute pemberian. Kemudian kalau tromboemboli pada arteri yang menyebabkan ischemic heart disease, apakah memang disebabkan oleh pil KB kombinasinya atau faktor resiko yang lain yang menyertai, misalnya dia sudah ada hipertensi, hiperkolesterol, diabetes, ataupun kebiasaan merokok. Sedangkan untuk resiko terjadi cerebrovaskular kemungkinan berhubungan dengan pil KB kombinasi masih menjadi tanda tanya, tetapi memang kemungkinan untuk resiko terjadinya iskemia stroke dia meningkat, resiko terjadinya migrain dengan aura akan meningkat. Tapi yang jelas PKK ini meningkatkan resiko untuk terjadinya vena tromboemboli, terutama karena faktor dari estrogen yang ada. Tapi untuk progestin yang terbaru saat ini, dia memang mempunyai efek anti-androgenik, sehingga dia menurunkan
testosteron bebas karena dia meningkatkan SHBG dan dia mempengaruhi kadar tidak ada pengaruh pada kolesterol dan tidak ada pengaruh pada profil lipid sehingga dia lebih melindungi pengaruh pada cardiovascular disease karena ini penting untuk pemakaian jangka muda wanita yang usia tua. Sedangkan untuk progestin generasi baru yang kelompok drospirenone ini dia mempunyai efek kelebihan adalah antikortikoid. Dia menghambat resiko retensi cairan dan natrium sehingga dia tidak akan menyebabkan peningkatan berat badan dan menurunkan darah. Kelompok progestin yang turunan dari 19 testosteron, dia memang mempunyai kelemahan untuk menurunkan toleransi glukosa dan meningkatkan resistensi. Hal ini dapat diatasi dengan menurunkan dosis dari progesteron. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Ratna. Menarik apa yang disampaikan Dokter Ratna ini ya. Jadi teman-teman semua bahwa pil atau kontrasepsi hormonal ini banyak sekali dipakai masyarakat kita dan tentunya ada yang merasa nyaman, ada mungkin ada yang keluhan. Dan tentunya nanti kita saling berbagi. Tentunya teman-teman di tempat kerjanya banyak mengalami hal-hal yang mungkin bisa kita diskusi bersama. Baik, saat ini sudah mencapai lebih 70 dari teman-teman yang ikut hadir meramaikan tas tanya apa saja. Ada dua pertanyaan sudah masuk di sini. Pertama, nah ini dari Dokter Brahmana ini, Pak Kepala Departemen ini, Ketua Departemen ini. Pertanyaannya menarik ini tentang remaja usia belasan tahun. Apakah aman minum? Misalnya untuk kalau nyeri endometriosis, kalau usia termuda aman diberikan sampai berapa tahun dia? Kalau apa namanya orang remaja ini. Silakan Dokter Ratna. Ya, memberi vaksinasi pada wanita yang atau remaja ya dengan endometriosis Itu ini, suara? mohon maaf, suara saya jelas ya, Prof? Ya, yang tadi putus-putus sekarang udah jelas. Ya, maaf. Silakan. Jadi pemberian pil KB kombinasi pada wanita atau remaja dengan endometriosis tujuannya memang atau supresi dari hormon estrogen. Dan kalau pada wanita remaja atau remaja endometriosis memang kita berikan sampai dia ingin punya anak, bukan hanya menikah. Kalau dia menikah tapi belum ingin punya anak, maka kita akan menunda sampai dia ingin punya anak. Dan kalau ditanya apakah aman, ini pil KB kombinasi merupakan salah satu nama untuk tata laksana wanita atau remaja dengan endometriosis. Jadi kalau dikatakan aman, dia aman. Dan estrogen pada pil KB kombinasi itu yang beredar di negara kita adalah low dose, jadi dosisnya kurang dari 50 mikrogram sehingga dia tidak akan menyebabkan endometriosisnya menjadi kambuh. Misalnya takut efek samping dari progestinnya, maka kita pilihkan progestin yang generasi yang terbaru, misalnya yang mempunyai efek anti androgenik, tadi yang menurunkan resiko terjadinya efek glukokortikoid maupun efek mineral kortikoid. Jadi dia menurunkan kadar testosteron dan dia mencegah retensi cairan dan sehingga menurunkan resiko terjadinya peningkatan tekanan darah dan peningkatan berat badan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Jadi menarik sekali kepada remaja ini memang kita perlu perhatian pada remaja karena banyak hal-hal yang menyangkut kesehatan reproduksi bisa muncul masalah di remaja. Dan tadi pemakaian pil kontrasepsi ataupun pemakaian kontrasepsi hormonal memungkinkan dan ternyata aman. Pertanyaan tadi ada berlanjut sepertinya Dokter Ratna. Paling lama berapa lama untuk yang remaja muda usia ini memakai pil KB ini? Silakan. Sebenarnya kita kan punya pilihan banyak ya untuk pil KB untuk tata laksana endometriosis. Tetapi pil KB pilihan untuk terapi endometriosis. Sehingga kalau ditanya sampai kapan sampai pasien ini ingin punya anak.
Jadi kita tekan endometriosis ini sampai dengan mencegah bertambah besarnya endometriosis atau mencegah keparahan dari endometriosis sampai dia benar-benar memanfaatkan fungsi reproduksinya. Jadi kalau dia ingin hamil. Baik, jadi begitu ya. Kalau endometriosis itu memang progressive disease. Jadi jangan sampai dia dibiarkan berjalan terus tanpa di, disupresi gitu ya. Nah, pada mereka yang remaja tadi sampaikan Dokter Ratna bahwa harus ditekan itu dengan bisa pil kontrasepsi, bisa dengan progestin selama dia belum ada rencana untuk reproduksinya dipakai untuk menikah ya. Dan aman itu ya. Baik, terima kasih dokter. Ini adalah tentang non kontraseptif benefit ya, benefit dari segi yang bukan kontrasepsi. Baik, ada pertanyaan lain ini dari Dokter Haria Narotama. Nah, Dokter Haria ini memang mendapat penghargaan ya, selalu hadir dalam tas tanya apa saja. Selamat sekali lagi Dokter Haria dan terima kasih supportnya. Pertanyaannya menarik ini. Ini yang terjadi sehari-hari pada kalau praktek sehari-hari. Ya bertanya ada pasiennya kalau pakai KB suntik berat badannya bertambah. Intinya tambah gemuk kalau pakai suntik KB. Padahal kita pernah baca bahwa secara literatur tidak akan menambah berat badan, tetapi subjektif. Banyak pasien merasa tambah gemuk. Kira-kira kenapa ini Dokter Ratna ya? Silakan dok. Iya, jadi memang rata-rata kenaikan berat badan pada pengguna yang 3 bulanan itu berkisar antara 2 sampai dengan 5,5 kilogram dalam 1 sampai dengan 3 tahun penggunaan pertama. Izin. Koneksi terputus. Bisa Ya, diulangi Dokter Ratna? ya, mohon maaf, saya tiba-tiba koneksi terputus. Jadi memang mekanisme utama hormon progesteron yang bisa merangsang pusat pengendalian nafsu makan di hipotalamus sehingga nafsu makannya meningkat dan seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa progesteron juga akan merubah metabolisme dari karbohidrat, dia akan merubah glukosa menjadi lemak dan menyebabkan penumpukan lemak di sebutan yang akan berakibat menambah berat badannya. Mungkin itu kira-kira. Jadi ada perubahan dari pusat pengendali nafsu makan dan ada perubahan metabolisme pada karbohidrat yang merubah glukosa menjadi lemak yang akan meningkatkan sukutan lemak. Baik, terima kasih Dokter Ratna. Menarik memang ya, karena apapun kalau ibu-ibu, para wanita, perempuan ini, kalau tambah gemuk mesti tidak nyaman. Jadi mesti harus ada sesuatu yang bisa menjadi alasan supaya tidak sampai jadi gemuk gitu ya. Baik, ada pertanyaan lain ini, tetap saja menyangkut tentang kegemukan, obesitas atau overweight. Dari Dokter Inayatullah Rifai. Keluhan pil KB cukup sering, terutama jadi gemuk. Ini apakah karena hormonalnya, estrogen atau progesteron yang memang bersifat retensi cairan? Bagaimana pendapat Dokter Ratna? Iya, tadi di awal saya sempat menyampaikan bahwa pil KB kombinasi ada komposisi estrogen dan progestin dan yang mempunyai efek mempengaruhi renin angiotensi aldosteron sistem itu adalah estrogen. Dia akan menyebabkan retensi cairan sehingga meningkatkan berat badan dan meningkatkan tekanan darah. Nah, ini bisa kita imbangi dengan memilih pil KB kombinasi dengan dosis estrogen yang rendah dan memilih progestin ya dalam pil KB itu yang mempunyai efek anti atau mengatasi sistem renin-angiotensin ini. Jadi anti renin-angiotensin aldosteron system sehingga dampak dari RAAS ini akibat adanya estrogennya akan diatasi dengan progestin yang ada di pil KB kombinasi. Jadi dengan pemberian progestin yang mempunyai efek anti mineralokortikoid misalnya drospirenone ini juga bisa mengatasi dampak renin angiotensin aldosteron system akibat dari estrogen yang ada pada pil KB. Jadi kalau ditanya
komposisi mana estrogen atau progestinnya. Estrogennya yang menyebabkan atau mempengaruhi renin-angiotensin sistem sehingga dia menyebabkan peningkatan berat badan dan peningkatan tekanan darah. Tapi bisa diatasi dengan memilih progestin yang mempunyai efek anti renin-angiotensin sistem. Demikian, Prof. Ya, baik. Memang pil kombinasi itu ada dua ya, estrogen, progesteron. Jadi estrogen, progestin. Nah, kita masih memang perlu waspada melihat satu persatu apakah sesuai dengan pasien yang akan kita berikan. Baik. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari yang anonim tanpa nama ini. Pertanyaannya menyambung pertanyaan Dokter Brahmana yang pertama tadi tentang remaja tadi ya. Remaja dengan endometriosis yang mungkin dia mengeluh nyeri ini ya. Jadi kalau dia pakai pil kontrasepsi kombinasi, metodenya gimana memakainya? Continue atau tidak? Atau siklik? Nah, ini yang cocok bagaimana, Dokter Ratna? Ini? Mohon pendapat ini dari teman kita ini. Eh, Nanti mungkin Prof. Andi bisa menambahkan ya. Kalau menurut saya pilihan kontinu atau siklik itu tergantung dari keinginan pasien. Kalaupun kita memilih untuk siklik, karena kita sudah memberikan progestin sejak awal pemberian pada pil KB kombinasi itu kan komposisinya setiap pil ada estrogen dan progestinnya. Sehingga sejak awal dia minum pil KB kombinasi dia sudah ada progestinnya yang menyebabkan atrofi dari endometrium. Sehingga kalaupun pasien ini menginginkan siklik, dia ingin haid, dia volume darahnya tidak akan banyak. Sehingga kalau misalnya ada keluhan nyeri, nyerinya juga akan berkurang karena endometriumnya akan terhambat untuk proliferasinya. Tapi kalau dia tidak berkeberatan untuk tidak haid sama sekali, maka pilihannya bisa dipilih secara kontinu. Jadi untuk siklik atau kontinu itu tergantung dari pasien. Kalaupun dia ingin secara siklik, maka haidnya tidak akan banyak dan keluhan nyerinya juga akan berkurang dengan menurunnya volume perdarahan eh, pada pasien yang diberikan pil KB kombinasi secara siklik. Iya, setuju sekali, Dokter Ratna. Jadi memang begitu ya. Kalau endometriosis sebagai penyebab tentunya kita harus tekan dia dengan long term treatment, jangka panjang. Nah, mungkin kalau sebagai sedikit panduan kita, kalau memang nyerinya menjadi masalah utama, mungkin pada awal-awal kita berikan aja yang kontinu terus. Kalau sudah mulai berkurang, nah bisa dipakai karena kadang-kadang remaja kalau tidak haid juga dia tidak nyaman begitu ya. Setelah nyerinya sudah kita bisa atasi, maka mungkin bisa disambung dengan yang siklik. Ada pendapat di guideline dari ESRI tentang pemakaian jangka panjang, kontinu atau siklik itu dua-duanya efeknya aman dan juga memberikan hasil yang baik. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari teman kita Iva Siti Fasihah. Nah, ini tentang pasien PCO dengan obes. Pilihannya apa? Pil kontrasepsinya ini. Ini menarik ini karena PCO juga banyak sekali pada pasien kita sehari-hari. Silakan, Dokter Ratna. Salah satu menurut Rotterdam ya kriteria Rotterdam salah satu kriteria dari sindroma ovarium polikistik adalah hiperandrogen sehingga kalau kita mau mengatur siklus haid pada wanita dengan PCOS, maka kita berikan treatment juga untuk menurunkan kadar androgennya. Dan pil KB salah satunya bisa dipakai alternatif terapi untuk mengatur siklus haid dan efek anti kontrasepsinya juga dia bisa menurunkan kadar androgen. Pilihan kontrasepsinya yang mana? Yang tadi yang generasi terbaru dari pil KB kombinasi yang mengandung progestin yang mempunyai efek anti mineralokortikoid dan anti androgenik itulah yang bisa dipakai. Jadi selain kita mengatur siklus haid, efek anti androgen pada progestin pil KB kombinasi yang kita berikan itu bisa menurunkan androgen pada wanita dengan sindroma ovarium polikistik. Jadi kalau saya menyarankan pil KB kombinasi dengan progestin yang derivat dari drospirenone. Terima kasih, Dokter Ratna. Menarik memang ya, PCOS ini selalu
menjadi masalah bagi kita, baik bagi pasien, bahkan dokternya pun kadang bingung ya, karena kadang-kadang susah mengatasinya. Nah, salah satunya adalah pil kontrasepsi. Jadi pada kondisi di mana seorang wanita dengan PCOS belum ingin punya anak, maka kita atur siklusnya dengan menggunakan pil kontrasepsi seperti yang disampaikan Dr. Ratna tadi. Tetapi karena kita tahu adanya hiperandrogenik pada wanita dengan PCOS, maka sebaiknya kita pilih yang progestinnya yang berisi anti androgenik. Jadi menarik sekali bagaimana kita mengatur agar pasien kita mendapat manfaat dari obat yang kita berikan. Baik, masih ada beberapa pertanyaan. Nah, ini Dokter Cucu ini, wah ini sering juga ikut hadir dalam acara-acara. Terima kasih Dokter Cucu atas supportnya. Nah, ini agak-agak berbeda ini pendapatnya ini tentang kegemukan tadi. Tapi ada pasien juga yang mengaku tambah kurus ini karena KB injeksi 3 bulanan. Jadi tidak tambah gemuk, tapi tambah kurus, ada berbeda. Nah, bagaimana cara menjelaskan ke pasiennya? Silakan, Dokter Ratna. Ya, memang tidak semua pengguna suntik ya itu mengalami kenaikan berat badan. Tergantung semuanya pada gaya hidup, pola makan, dan metabolisme individu tersebut. Misalnya metabolisme individunya itu cukup tinggi, mohon maaf, mungkin saja pasiennya itu eh, dengan hipertiroid yang kita tahu metabolismenya cukup tinggi, maka pemberian suntikan KB yang 3 bulan tidak akan meningkatkan berat badan. Demikian juga dengan pola makannya. Kalau ternyata dia memang nafsu makannya rendah, lain dengan yang dengan nafsu makan tinggi, tentu dia tidak akan terjadi peningkatan berat badan. Jadi semuanya tergantung pada metabolisme individu tersebut, gaya hidup dan pola makan. Karena memang tidak semua pasien dengan suntik KB 3 bulan akan mengalami kenaikan berat badan. Baik, terima kasih. Memang kadang-kadang kita membingungkan ya dengan keluhan pasien antara kegemukan, tidak nyaman atau kurus juga tidak nyaman ya. Yang penting seimbang ya. Nah, teman-teman kalau tidak sempat nulis, kalau mau raise hand juga memungkinkan ya ini ya, Dokter Agam ya. Nggih, saged Dok. Ya, jadi kalau tidak sempat menulis, mau raise hand silakan. Kami akan menerima pertanyaan-pertanyaan demikian. Baik, ada lagi pertanyaan ini. Dari Dokter Indi, ya, Dokter Indi juga sangat aktif, teman kita yang sangat aktif untuk ikut tergabung dalam TAS ya. Kalau tidak ada tujuan lain dalam pengobatan, KP hormonal dibandingkan non hormonal lebih menguntungkan mana pada kasus obesitas? Nah, gimana ini dokter? Jadi ini pada kasus yang obesitas pakai KP hormonal atau non hormonal? Ya, pada pasien obesitas itu kan memang meningkatkan resiko untuk terjadinya hipertensi, meningkatkan resiko untuk terjadinya diabetes mellitus, meningkatkan resiko untuk terjadi hiperkolesterolemi, dan meningkatkan resiko untuk hipertrigliserid. Sehingga pasien obesitas ini memang ada resiko tinggi untuk terjadi kardiovaskular disease. Sehingga kalau memang dia tidak ada kontraindikasi untuk pemakaian KB yang non hormonal, kalau saya pribadi lebih menyarankan untuk KB non hormonal. Misalnya pasien dia sudah punya banyak anak dan dia tidak ingin lagi fungsi reproduksinya, maka bisa dilakukan tubektomi. Tapi kalau ini dia hanya ingin menjalankan kehamilannya, maka kita bisa sarankan untuk pemakaian IUD. Iya, setuju sekali dokter Ratna. Jadi memang pada wanita obesitas itu ada kecenderungan untuk sindroma metabolik ya. Jadi itu macam-macam bisa muncul nih tadi hipertensi, apa namanya lemak tinggi dan lain-lain itu menjadi hambatan kalau nanti kita pakai terus-menerus dengan hormonal. Karena itu kita wajib secara bijaksana untuk memberikan informasi. Karena kalau kita memberikan kontrasepsi itu pasti kita akan melakukan konseling dulu ya, konseling yang baik. Kan sepertinya kan ada patokan dulu waktu kita belajar ada sistem kafetaria, ada banyak macam dari kontrasepsi. Nah, kita pilihkan sesuai indikasi dan persetujuan dari eh, pasien kita. Baik, masih banyak pertanyaan nih Dokter Ratna. Ini Dokter Seto belum muncul ini ya. Dokter Ratna sendiri ini yang diberi pertanyaan ini ya. Tidak apa-apa. Berikutnya pertanyaan
pada kontrasepsi progestin yang bertahun-tahun dan terjadi amenorrea, apa perlu dijeda atau diganti stop? Orang istirahat dulu gitu ya supaya aman. Karena anak sedang gitu ya. Apakah ini berkaitan dengan osteoporosis atau hiperkolesterol? Untuk hipertensi kronis, manakah kontrasepsi hormonal yang masih dapat digunakan? Nah, ini pertanyaan ada dua atau tiga pertanyaan nih ya, jadi satu ya. Kalau bertahun amenorrhea, apa perlu jeda atau tidak? Berkaitan dengan apakah ini kaitan dengan osteoporosis, hiperkolesterol? Nah, kalau hipertensi ada tiga pertanyaan. Kronis, mana yang cocok? Hormonal mana? Silakan, Dokter Ratna. Ya, jadi kalau untuk kontrasepsi yang progestin saja, misalnya entah injeksi, itu atau implan memang disarankan, saya pernah membaca literaturnya, disarankan untuk eh, menggantinya. Untuk jika setelah beberapa tahun, ada yang mengatakan 2 tahun, disarankan untuk mengganti atau mengkombinasi dengan pil KB kombinasi karena pemakaian progestin jangka panjang ini juga akan menurunkan kadar estrogen endogen yang juga berperan untuk absorpsi kalsium untuk kepadatan tulangnya. Jadi lebih ke arah osteoporosisnya, Prof. Kalau untuk mengapa injeksi KB atau implan yang 3 tahunan itu harus dijeda atau harus dikombinasi dengan metode kontrasepsi lain yang mengandung hormon estrogen. Kemudian untuk hipertensi kronis sebenarnya kita punya panduan dari WHO tentang kontrasepsi ini. Jadi dia berupa bentuk lingkaran gitu. Di situ ada kontrasepsi itu diberi kode 1, 2, 3, dan 4. Jadi dengan diputar kemudian kita tahu misalnya kita mencari seperti ini kasus ini hipertensi kronis. Kalau hipertensi kronisnya terkontrol katakanlah dia dengan sistolik 140 kalau terkontrol maka dia hanya bisa mendapatkan progestin only pill atau DMPA injeksi atau implan itu yang hormonal. Kalau dengan pil KB kombinasi atau suntik yang 1 bulanan di mana ada estrogennya, dia tertulis 3. Artinya kalau 3 itu sebaiknya jangan diberi. 3 dan 4 tidak boleh diberi. Kalau 1 dan 2 itu masih boleh diberi. Jadi ada lingkaran WHO untuk kontrasepsi yang bisa kita pakai sebagai panduan kita memberikan kontrasepsi, terutama yang hormonal untuk pasien dengan penyakit tertentu. Kalau Baik. hipertensinya misalnya tidak regulasi dengan baik, misalnya tensinya 100, sistolnya 140 per 100 sampai dengan 160, maka dia tetap tidak boleh diberikan pil KB kombinasi dan suntik 1 bulan yang ada estrogennya. Bahkan kalau sistoliknya lebih dari 160, dia tertulis 4. Artinya dia tidak boleh sama sekali diberikan yang mengandung estrogen. Karena memang estrogen ini kita tahu dia menyebabkan hiperkoagulabilitas, ya, menyebabkan agregasi platelet sehingga meningkatkan resiko terbentuknya trombus, sehingga resiko terjadi cardiovascular disease maupun stroke ya atau karena iskemia. Begitu, Baik, terima Prof. kasih. Mungkin ada. Selamat datang, Dokter Arif Tunjung Seto, Dokter Seto. Ada banyak pertanyaan tuh, Dokter Seto ini. Ih, maaf, ngapa tuh Prof? Mau ditambahkan nih tadi untuk Mohon maaf, hipertensi kronis, baru selesai kontrasepsi yudisium. hormonalnya bagaimana? Atau nanti? Gih, Oke. iya Prof, mungkin Boleh. sedikit saya kebetulan ada yang tadi dimaksud, slide yang dimaksud Dokter Ratna tadi, mohon izin, ini saya tampilkan sekilas saja Prof. Jadi ya memang yang kriterianya, ini kalau nggak salah mungkin gitu, kalau jadi ini memang dalam kondisi kontrasepsi pada kasus khusus mungkin memang nggak banyak yang diambil ya biasanya nih pada obesitas, diabetes maupun pada hipertensi, di mana memang mungkin saya skip saja. Intinya memang terjadi perubahan pada obesitas, hipertensi maupun pada diabetes itu pada farmakokinetik, farmakodinamik, tentunya dengan termasuk juga risiko medisnya. Namun ini mungkin yang bisa jadi panduan kita. Jadi ada salah satu panduan itu yang bisa bagian ini dipakai CDC ini biasanya. Jadi
kita namanya US Medical Eligibility Criteria. Jadi yang mungkin tadi yang dimaksud moga-moga sama yang dimaksud dokter Ratna tadi ada paling gampang ada kriteria 1, 2, 3, dan 4. Di mana ada kriteria yang nomor 1, iya kriteria 1. Pada kriteria yang 1 ini adalah pada kondisi di mana tidak ada restriksi sama sekali. Jadi diperbolehkan. Yang kedua, mungkin seperti kalau pada WHO itu ansal benefitnya lebih besar, boleh masih bisa dipakai. Yang ketiga, tentunya kalau misalnya ada risiko yang pada secara teoritis, jadi sebelum belum terbukti secara klinis ada, jadi mungkin sebaiknya memang dihindari. Dan yang terakhir, yang tentunya memang sudah jelas ada risiko besar bila mana digunakan. Ini kalau mungkin saya pada obesitas itu sebetulnya ini ada berbagai macam ya tentunya kontrasepsi CUC, pesta demam, vaginal, dan yang lain-lain yang di mana memang tentunya yang kategori 1 dan 2 yang mungkin kita sebut saja yang aman itu ya memang yang pastinya memang yang progestin only pills. Jadi yang kemudian atau mungkin vaginal ring mungkin meskipun sayangnya memang ini tidak populer di Indonesia. Tapi sedangkan kalau COC memang dinyatakan sebagai kategori bahkan 3 atau lebih. Sedangkan kalau yang basicnya progestin only ya memang rata-rata ini CDC atau tadi USMEC-nya kelas 1 atau kelas 5. Jadi sebenarnya masih aman untuk digunakan. Sedangkan kalau pada yang diabetes, ini ya memang antara hipertensi dan diabetes sama. Jadi ini pada yang COC maupun yang suntikan DNPA ini memang kalau bisa memang dihindari. Yang paling mudah, ini ada petunjuknya yang mempermudah kita. Jadi kalau misalnya kita ketemu pasien dengan diabetes, itu kira-kira kita sambil evaluasi juga. Kira-kira dia dengan ada riwayat komplikasi vaskulopati atau tidak. Baik itu retinopati, nefropati, neuropati, atau riwayat stroke, jantung, dan yang lainnya. Kalau memang iya tentunya sampai meningkat langsung pada level 3-4. Tapi sebetulnya kalau pada DM yang tanpa komplikasi atau yang sumur-sumur terkontrol, sebetulnya COC ini masih kategori 2. Jadi sebetulnya masih aman. Jadi paling gampang sebetulnya ini kita sangat terbantu. Kita lihat saja ada faktor risikonya atau sudah ada riwayat komplikasi vaskulopatinya atau tidak. Kalau ternyata tidak ada, sebetulnya masih kategori 2. Jadi masih aman. Termasuk juga suntikan BNPA-nya. Masuk yang terakhir ini, slide saya terakhir. Jadi pada mereka yang hipertensi, kita bisa membagi. Kira-kira ini hipertensinya ringan atau berat. Atau bahkan yang hipertensi tentunya dengan komplikasi. Jadi kalau misalnya yang tanpa atau dengan hipertensi secara umum ya tetap paling aman memang progestin only atau yang progestin base. Tapi kalau untuk yang pada hipertensi ini memang beda dengan diabetes, mungkin jauh lebih strict pada penggunaan CUC. Jadi meskipun yang hipertensi ringan pun kategorinya tetap kategori 3. Jadi ya memang sebaiknya memang sudah dihindari. Sedangkan kalau diabetes mungkin tadi masih bisa untuk kita hindari. Mungkin demikian mohon Pak Nurul. Baik, Untuk terima kasih panduan. Dr. Seto. Masukannya menarik ini ya. Jadi ada panduan-panduan yang mungkin perlu kita pelajari ya. Masih banyak pertanyaan ini dari teman-teman kita ini. Karena banyak sekali yang perlu harus kita jawab ini. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan memakai KB hormonal pada kasus wanita dengan riwayat atau ada FAM di mama atau riwayat CMAME di keluarga wanita tersebut? Bagaimana pendapatnya ini, Dr. Ratna? Ya, jadi ini sudah riwayatnya ya, riwayat keluarga dengan si Amame. Kalau riwayat keluarga dalam si Amame, kalau menurut panduan seperti yang disampaikan Dokter Seto tadi sebenarnya kita punya. Saya apa boleh izin menampilkan ya, Prof? Saya Ya, presentasikan sebentar. ya, monggo silakan. Ya, ini ya. Jadi ini yang 1 dan 2 itu boleh diberikan. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya dengan kanker
payudara. Saat ini pasti tidak boleh. Kemudian sudah pernah riwayatnya kanker payudara, tetapi tidak kambuh dalam 5 tahun, dia untuk kontrasepsi hormonal juga merah, artinya dia tidak boleh. Tapi kalau dalam keluarganya yang dengan menderita CA-MAME, maka dia boleh diberikan untuk terapi hormonal, baik pil KB kombinasi, suntik yang kombinasi estrogen dan progestin, jadi yang suntik 1 bulanan, kemudian yang pil progestin only maupun yang injeksi 3 bulanan maupun implan, dia satu, artinya boleh diberikan. Demikian juga kalau dia ada penyakit mama jinak, misalnya fibroadenoma mama atau fibrokistik disease, ya, dia boleh diberikan. Cuman kalau misalnya ada masa tapi tidak terdiagnosa, dia pun juga 2. Artinya secara umum masih bisa diberikan. Jadi kalau benar-benar dia dengan CA-MAME atau pernah riwayat CA-MAME, baru dia tidak bisa diberikan terapi hormonal. Ini Prof tambahannya. Mungkin ini bisa dilihat dari panduannya WHO itu. Sebenarnya panduannya WHO itu dia mungkin pernah melihat sebentar. Saya stop dulu. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal melihat saja. Di sini ada disease-nya, ya, dia ada 2 lingkaran seperti kita menghitung usia kehamilan. Jadi ada 2 lingkaran. Lingkaran yang di luar ini ada disease-nya, kemudian lingkaran yang kecil di depan ini adalah metode kontrasepsinya. Jadi kita tinggal memutar, nanti keluar angka berapa. Kalau dia angka 1 dan 2, maka dia bisa diberikan. Kalau angka 3 dan 4 sebaiknya tidak diberikan, terutama kalau dia di level 4. Misalnya di sini adalah dia ada infeksi menular seksual, maka dia untuk kontrasepsi IUD, baik yang hormonal maupun yang non hormonal, dia levelnya 4, artinya tidak bisa diberikan. Jadi tinggal diputar begitu. Cuman sekarang saya juga agak susah mendapatkan ini. Kalau dulu kita pernah punya ini. Mungkin saya tahu ada tambahan, silakan. Baik, ini masih ada pertanyaan panjang. Mungkin kita lanjutkan dulu ya pertanyaannya ya. Baik, ini ada pertanyaan tentang kembali ke endometriosis pada remaja. Terapi siklik atau kita beredukasi dulu. Karena jika nanti dia tidak haid. Nah, tadi kita kalau masih nyeri kita teruskan, tapi kalau sudah tidak nyeri bisa kita stop dulu. Nah, terus sehingga haid kembali. Bagaimana ini? Jadi ini berharap dibikin haid. Jadi kalau sudah nyerinya hilang, di stop. Ini pertanyaan dari anonim. Dokter Seto mau menjawab? Baik, Prof. Jadi mungkin yang paling penting kembali lagi pemahaman bahwasanya endometriosis ini adalah suatu penyakit yang kronis dan progresif, dan sudah terbukti dari penelitian memang tidak ada hubungan atau kecil hubungannya antara progresivitas endometriosis atau level dari endometriosis dengan derajat keparahan dari penyakit. Artinya bahwasanya sekali lagi dipahami kepada pasiennya, biasanya meskipun tidak nyeri, tapi yang kita pentingkan adalah tentunya penyakit endometriosis ini tidak progresif. Ya, memang seringkali kita harus bisa memfasilitasi keluhan atau keinginan dari pasien bahwasanya, dok, saya tidak enak kalau tidak haid, dok, atau misalnya toh ini sudah nggak nyeri. Tapi kalau keluhannya bahwasanya ini sudah tidak nyeri, itu yang menurut saya harus memang bisa kita paparkan kepada pasien. Dan yang kedua, yang harus kita jelaskan bahwasanya haid itu hanyalah gejala dari adanya proses ovulasi. Artinya memang yang penting memang bukan haidnya, tapi yang penting adalah memang kita menekan atau menunda atau bisa menekan proses ovulasinya, karena ya tentunya nanti di sana estrogennya akan diproduksi dan endometriosisnya nanti akan progresif lagi. Jadi menurut saya kok kuncinya, ini pertanyaan bagus yang akan selalu ditemukan, tapi saya kuncinya adalah bagaimana kita memberikan pemahaman kepada pasien bahwasanya satu, endometriosis ini penyakit yang akan terus berjalan, yang kalau perusahaan itu menyatakan ini nggak bisa sembuh, tapi bisa dikontrol sama seperti prevensi atau diagnosis. Dan yang kedua, pemahaman bahwasanya HID itu adalah gejala saja, tapi
intinya di balik itu kita mengatur supaya saat ini tidak terjadi produksi hormon lewat ovulasinya. Mungkin demikian, Prof. Baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan-pertanyaan lain. Ini menarik juga ini pada remaja 14-16 tahun usianya SMP SMA ya. Haidnya jarang datang, dia akan haid bila diberi obat dan diberikan obatnya oleh teman kita diberi pil KP Yasmin pada remaja ini agar haidnya kembali teratur. Apa benar terapinya ini? Kalau benar, sampai kapan diberikan ini pada mereka yang remaja ini? Apa ada pemeriksaan lanjut untuk kasus demikian? Nah, monggo silakan. Dokter Seto atau Dokter Ratna silakan. Remaja ini, remaja menarik ya. Haidnya jarang datang tapi diberi obat pil KB ini haid. Tanyanya benar enggak ini dan sampai kapan? Saya mungkin disempurnakan Dokter Ratna. Ya, Izin. monggo silakan. Ya, jadi kembali lagi kita harus tahu betul kebutuhan pasien ini apa. Tentunya pada usia 14 sampai 16 tahun itu kita tahu bahwasanya pasien ini butuhnya hanya haid rutin, hanya siklus haid rutin saja. Tapi tidak membutuhkan ovulasi ini. Ini prinsip dasar yang harus dipenuhi. Sehingga tujuan kita adalah bagaimana mungkin ya pasien ini dijelaskan memang betul ada mungkin underlying disease, entah itu adolescent PCO atau yang lain, mungkin nanti kita evaluasi dari faktor risikonya, dari mungkin obesitas, dari evaluasi pemeriksaan fisik dan yang lain. Namun harus kita jelaskan ke pasien bahwasanya saat ini kebutuhannya hanya haid rutin saja, siklik saja. Jadi sebetulnya kalau bisa kita pastikan, saya khawatir tadi kalau ada kalimatnya bahwasanya haidnya jarang-jarang. Kalau apakah oligomenore atau misalnya hipomenore, maka ya nomor satu kita harus pastikan dia estrogen endogennya cukup. Apakah sesuai, apakah lihat dari bentuk payudaranya dan yang lainnya. Kalau memang dirasa cukup, artinya nanti kita bisa cukup dengan kita berikan rutin withdrawal siklik saja dengan progestin. Karena ya satu, selain sekali lagi pada pasien ini kebutuhannya hanya siklik untuk haid saja, meskipun saya jelaskan sering kali ke pasien, bahwasanya kamu cukup hujan buatan saja, istilahnya tiap bulan ya hanya haid karena obat saja. Tapi mungkin dengan kalau misalnya tanpa obat ini, maka kamu mungkin tidak haid. Bahkan mungkin andai kata misalnya kamu tidak Anda tidak masalah, tidak haid, ya sebetulnya tidak apa-apa. Kalau saya biasanya guyonnya ya hemat membuat pembalut, misalnya kayak gitu. Jadi, tapi memang tetap underlying disease harus ada. Karena dan selain itu pula tentunya pemberian COC pada usia sekian ini memang kalau bisa kita hindari meskipun tadi pil yang diberikan itu dengan dosis estrogen yang cukup rendah karena derivasi terbaru, namun memang sebaiknya kita cukup pemberian progestin siklik saja. Karena sekali lagi kembali lagi kebutuhannya pasien ini adalah hanya sekedar high protein saja tiap hari. Mungkin demikian mungkin disebutkan terapi. Baik, Dokter Seto. Ada tambahan, Dokter Ratna? Ya, mungkin saya menambahkan saja kalau pada 5 5 tahun ya setelah menarche mungkin haidnya masih irregular karena siklus anovulasi pada 5 tahun setelah menarche itu masih sangat besar. Jadi mungkin yang pertama KIE ke pasien bahwa kemungkinan besar pada pasien yang belum haid teratur 5 tahun setelah menarche itu kemungkinan disebabkan oleh anovulasi. Kalau sudah lebih dari 5 tahun, haidnya akan menjadi lebih teratur. Kalau tapi masih belum juga, mungkin kita bisa melihat apakah ini ada penyebabnya seperti yang disebabkan oleh Dokter Seto tadi, underlying disease. Kita bisa melihat misalnya dari pemeriksaan fisik, apakah ada tanda-tanda galaktore. Kalau misalnya ada, kita periksakan prolaktinnya dan bisa juga kita melihat dari volume darah kalau dia sudah lama ada haid berapa banyak haidnya. Kalau dia misalnya cuma sedikit, kita berasumsi mungkin estrogennya rendah. Kalau estrogennya rendah, mungkin fungsi ovariumnya juga akan terganggu. Kita juga bisa lihat dari pemeriksaan FSH. Jadi kalau ditanya pemeriksaan apa mungkin yang harus kita evaluasi, kalau saya menyarankan pemeriksaan FSH dan prolaktin untuk melihat apakah ada hiperprolaktinemia dan untuk pemeriksaan FSH untuk menyingkirkan apakah ada kelainan di sentral yaitu hipotalamus dan hipofise atau ada kelainan di ovariumnya. Demikian tambahnya, Prof. Baik, menarik ya, Dokter Ratna ya. Ini kasus-kasus demikian ini memang perlu perhatian ya. Pada kita perlu tadi itu sampaikan informasi konseling itu. Jadi sebelumnya
sebelum memberikan, apalagi pada remaja, kita harus wajib berikan karena mereka harus mikir, oh ini saya kontrasepsi. Nah, itu kadang-kadang menjadi bermasalah kalau tidak jelas. Baik, ada satu pertanyaan lain ini, terakhir ini kayaknya dari Dokter Indi untuk kasus nulipara yang obesitas. Jadi belum punya anak, obesitas, yang ideal apa sebenarnya untuk menunda hamil? Jadi pasien ibunya ini pengen menunda hamil, tapi dia obesitas. Nah, kira-kira apa yang cocok? Silakan, Dokter Seto dulu mungkin. Oke, baik ya. Kalau melihat dari kasusnya, ini kasusnya menarik karena memang kalau pada nulipara bagaimana? Kembali lagi kita juga harus menanyakan ke pasien. Tentunya kalau kita asumsikan nulipara, tapi ya suatu saat tentunya tujuannya adalah untuk mungkin menunda dulu, ya menunda kehamilan. Kita tahu ada tiga fungsi KB, yang pertama untuk menunda, kemudian juga menghentikan kehamilan. Tapi dalam hal ini mungkin kalau kita mengasumsikan dengan nulipara, dia saat ini mungkin belum dulu apakah kontrak kerja dan yang lainnya. Jadi kalau yang demikian tentunya dari situ saja terlepas dari kasus obesitas maupun non obesitas, maka sebetulnya tentunya KB jangka pendek yang lebih dianjurkan. Jadi baik itu mungkin yang dengan yang pantang berkala, kalau ya ini memang paling simpel. Jadi apakah dengan metode KB kalender atau dengan kondom atau mungkin yang lainnya itu sekali lagi kalau kita lihat faktor pasiennya tidak ada faktor risiko. Apalagi kalau ternyata pasiennya dengan obesitas, ya tentunya lebih indikasi lagi kalau bisa memang kita menghindari, kalaupun tadi misalnya memang dipaksa dengan KB hormonal, ya intinya seperti yang saya tampilkan tadi, yang progestin progestin base itu mungkin akan jauh lebih cocok untuk pasien tersebut. Meskipun kembali lagi yang saya sampaikan bahwasanya dengan nulipara tentunya kita tidak jangka panjang. Kalau mungkin dengan progestin tentunya nanti dikhawatirkan ya kita harus memegang reversibilitas dari kesuburannya, di mana pada pasien ini mungkin kebutuhannya hanya menunda 6 bulan atau maksimal setahun. Jadi belum nantinya dia rencana untuk pemilikan. Mungkin demikian, Prof. Baik, terima kasih. Ada tambahan Dokter Ratna sebelum kita tutup? Sama, Prof. Jadi kalau obesitas dengan BMI-nya lebih dari 30, sebenarnya pilihan kalau disebut pilihan pertamanya memang hanya progestin saja. Jadi kontrasepsi yang hanya mengandung progestin saja. Jadi entah progestin only pill, DMPA ataupun implan. Kalau dia memang menundanya misalnya 3 tahun, kita bisa berikan implan. Atau kalau misalnya dia hanya menundanya 1 tahun, bisa kita berikan DMPA atau progestin only pill. Sedangkan kalau pil KB kombinasi ini kalau dari panduan WHO ditulisnya 2, artinya dia secara umum masih bisa diberikan pada pasien obesitas, terutama kalau yang dia masih muda ya. Karena meskipun dia ada resiko, mungkin dengan bertambahnya usia, kolesterolnya tambah tinggi, resiko hipertensi tambah tinggi, sehingga itu yang meningkatkan resiko untuk terjadi trombosis. Tapi kalau masih muda, dia masih di sini skornya 2, artinya masih bisa diberikan dengan pil KB kombinasi. Tapi yang disarankan adalah yang progestin. Baik, terima kasih Dokter Ratna. Wah, luar biasa teman-teman ini ya, pertanyaannya bertubi-tubi tentang kontrasepsi hormonal. Sebagai penutup, bisa memberikan final statement, kata akhir dari Dokter Seto dulu, silakan. Jadi, teman-teman, Prof. Kembali lagi bahwasanya ini adalah kondisi yang akan sangat mudah sekali kita temukan sehari-hari dengan beberapa profil pasien yang sangat bervariasi untuk kebutuhan atau sebagai calon akseptor KB-nya. Bagaimanapun kita mempunyai banyak model KB kombinasi atau misalnya KB hormonal, namun pemilihan jenisnya dengan modal yang bermacam-macam itulah yang memang kita harus lebih selektif. Secara umum, misalnya pada kondisi khusus seperti dengan obesitas atau dengan diabetes, ini kita bisa memilah lagi. Tidak hanya kita melihat secara general obes begitu saja, tapi faktor-faktor risiko seperti tadi dengan diabetes, apakah ada faktor risiko misalnya vaskulopati, retinopati, atau DVI dan yang lainnya. Karena kalau sebetulnya tidak, maka sebetulnya pilihan KB kombinasi ini sebenarnya masih diperbolehkan. Karena bukan apa, tapi karena tentunya keunggulannya yang
kalau Prof. Samsu bilang ayem, gitu ya, aman, mudah, murah, dan memang sangat bisa kita berikan pada secara umum pasien secara umum. Namun bila mana terdapat kontraindikasi, misalnya dengan riwayat vaskulopati atau juga pada hipertensi mungkin lebih ketat, kita memang sebaiknya kita lebih memilih yang progresif mungkin. Demikian Prof. Betul. Baik, berikutnya Dr. Ratna, silakan. Ya, mungkin dari saya cuma sedikit aja, Prof. Jadi dalam memilih kontrasepsi untuk pasien mungkin tidak ada ya kontrasepsi yang 100% ideal, tapi paling enggak kita pilihkan kontrasepsi itu yang pertama dia efektif, aman, kemudian reversible, artinya kembalinya kesuburannya dia lebih cepat, kemudian acceptable, dia bisa diterima oleh pasien dan pasangannya, dan dia comfort, aman, nyaman ya, bukan aman, tapi nyaman untuk pasien dan pasangannya, dan yang penting dia juga bisa memberikan non kontrasepsi benefit misalnya dengan menurunkan kadar testosteron sehingga dia juga bisa menurunkan kadar androgen pada pasien. Itu saja Prof. Dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Ratna, Dr. Seto, dan pada teman-teman sejawat semua. Masukannya luar biasa, banyak, dan tentunya kita apresiasi atas semangatnya untuk terus belajar. Untuk kita semua, tujuannya tentu agar pelayanan kita lebih baik. Dan tentunya sekali lagi, semoga kita tetap sehat dan selalu dalam kompak bersama, dalam kesejawatan, dan tetap selalu mengikuti hari Rebu bersama tas tanya apa saja. Demikian kita akhiri. Semuanya selamat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya Ih, kembalikan eh, pada moderator. ih, baik, terima kasih banyak atas perhatian dan respon hadirin semuanya. Terima kasih kepada Prof. Hendi, Dr. Seto, dan Dr. Ratna atas ilmu yang diberikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi amalan sebagai ilmu yang bermanfaat dan dapat membantu praktek kita sehari-hari dalam menghadapi pasien. Jangan lupa untuk mengerjakan LMS di Pelantaran Sehat mulai pukul 11 sampai 23.59 hari ini. Saya Aga, mewakili dari tim TAS, pamit undur diri. Sampai jumpa dalam kegiatan tanya apa saja yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Dokter. Waalaikumsalam. Prof. Hendi, Prof. Wabarakatuh. Dr. Selamat Ratna, Dr. Ratna, Dr. Seto, Dr. Kam. Oke.